nggak bagus atau mungkin lagunya biasa aja, tapi dia bisa mengemas diri dia dengan baik di digital. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita kita cari gimana caranya gitu. Gitu. Hal-hal seperti ini. Jadi udah nggak lagi yang idealisme gue pokoknya gue main musik, gue mau ngapain di sosmed-sosmed loh. Jangan di head to head kan itu, jangan ditabrakin. Justru gimana caranya supaya kita nyari jembatan supaya di digital kita tetap aman secara image, musik kita juga bisa dijual, bisa diperdengarkan. Kayak gitu-gitu sih sebetulnya kalau di era sekarang yang perlu kita obrolin ya. Maksudnya kita diskusi dan sekarang sih udah banyak termasuk Mas Odi juga. Mas Odi ini salah satu konsultan IT digital karena basicnya beliau juga memang dia di digital gitu dan IT expert. Jadi ya kalau mau diskusi bisa sama beliau, kalau misalnya mau ngobrol tentang PR relationship juga bukan relationship, sorry, PR relation, sorry. Bukan relationship. Nanti yang pacaran Saya curhat terlalu sama semangat. Mas Adi. Itu Ya. juga bisa kok, itu juga bisa. Oh, itu Kalau juga bisa, misalnya- terima. Kalau misalnya Iya. ngobrol tentang sound designing, tentunya bisa ngobrol dengan Bapak Gatot ini, sahabat saya dari dulu. Itu yang memang dia mengerti sekali bagaimana menciptakan komposisi untuk game, untuk film, untuk band sendiri, untuk aransemen-aransemen jingle dan sebagainya. Banyak sih sebetulnya gitu. Itu aja sih paling tambahannya. Oke, Mas Gatot, tanggapannya gimana Ya. nih? Kalau tadi Mas siapa yang nanya ya? Sorry, saya lupa. Ardi. Mas Ardi. Jadi kalau saya tambahkan ya dari yang Mas Odi sama Marcel, tidak perlu khawatir sih kalau untuk masalah sekarang yang lagi in apa. Jadi betul kata Mas Marcel bahwa kita harus tentuin dulu positioning kita tuh di mana potensi yang terbaik kita itu apa. Kita kembangin di situ karena di zaman sekarang yang namanya user ataupun pendengar itu udah smart banget. Jadi barometernya bukan lagi dari TV, bukan lagi dari chart radio, tapi mereka menentukan sendiri apa yang mau mereka dengar. Nah, tugas kita adalah siapa nih yang mau dengerin kita, karena setiap aliran musik atau setiap apa style itu selama itu original pasti ada pendengarnya gitu sih. Karena yang bikin kan orang suka ada juga yang sekarang tuh pasaran musik tuh saturated. Ya saturated kalau kamu ikut-ikutan. Suka lihat kan kalau di jalanan orang jualan cendol semua gitu. Iya. Kemasannya Iya. sama gitu ya, gerobaknya sama. Ya itu yang bikin jadi saturated adalah ya budaya ikut-ikutan itu. Tapi Jangan nggak salahin akan jadi produknya, saturated. tapi mental saturasinya Ya, itu betul. harus kita benerin. Ya, jadi sebenarnya market itu nggak akan pernah saturated selama kamu original aja dan bisa mengemas dan akhirnya sampai ke yang dimaksud siapa yang mau dengerin itu sih. Betul. Oke. Setuju. Oke. Jadi ya udah ya, original aja. Dan juga tadi kata Mas Adi juga jujur ya, bener ya. Jujur, bermusik, tahu dia mau kemana ya. Tapi kan kalau misalnya nih ya, ini pertanyaan dari aku sih. Idealis sama kalau nggak bisa makan, kan kalau misalnya mentingin idealis, nanti nggak bisa makan. Tapi kalau mentingin makan, idealis kita kayak kebuang gitu. Gimana cara membalancekan idealis sama kalau buat nyari duit gitu? Ini contoh hidupnya antara orang yang hidup di dunia mainstream tapi idealis. Itu nggak jauh-jauh. Itu yang pakai baju putih, si Marcel. Itu saya kenal dari dulu. Saya kenal dia sebagai penyanyi pop solo. Saya kenal dia juga sebagai drummer band rock Konspirasi pada saat itu dan project dia lain-lain. Kalau saya ngobrol dia di dunia pop, idealis. Saya ngobrol dia di dunia dia rock sebagai drummer, dia idealis. Apa susahnya menurut saya sih ngebalance gitu ya. Karena kalau emang band musik untuk komersial aja gitu, kalian ya maksudnya ya nggak ada salahnya mau jadi pemain band cafe misalnya kayak gitu, nggak ada salahnya gitu. Cuma kalau ngomong seakan-akan bahwa komersialisme dan idealisme itu suatu hal yang bertabrakan atau suatu hal yang musuhan dan harus milih either one gitu, salah satu doang. Menurut saya salah pandangnya justru di situ gitu. Mungkin Marcel bisa jelasin secara karena dia menjalani secara hidup. Boleh. Kak Marcel, coba boleh nggak nih dijelasin nih antara komersil dan idealis? Thank you, Pak Odi. Menurut saya memang ini ya, saya waktu itu sempat bikin tulisan mengenai ini ya, dan saya bahkan dianggap saya dicela-cela oleh beberapa skena sebagai sepertinya masih terus-terusan tidak bisa melepaskan diri dari pertentangan antara mainstream dan non mainstream dan segala macam. Tapi memang terbukti nih sekarang. Ini sekarang tanggal berapa?
Tanggal berapa sekarang? Tanggal 27, 27. 27 Februari 2021, catat ya. Masih ada pertanyaan kayak begini kan? Gitu. Dan ditanyakan oleh kamu, gitu. Ditanyakan oleh kamu. Berarti sebetulnya apa? Berarti sebetulnya antara orang-orang itu masih antara saya yang mungkin masih kasarnya masih ada luka gitu, masih ada luka yang belum sembuh, atau mereka-mereka ini memang berusaha mendinai aja, padahal sebetulnya mereka-mereka juga yang sebetulnya menanamkan benih-benih kebencian antara mainstream dan non mainstream ini yang sebetulnya nggak perlu gitu. Gitu. Kalau saya solusinya ya seperti tadi jawabannya apa yang dijawab oleh Mas Odi, masing-masing mainstream dan non mainstream itu ada kelebihan dan kekurangan gitu ya, dan itu terjadi dari zaman Mas Odi, dari zaman ngeband pastinya gitu ya, angkatan-angkatan sebelum kita semua ini sampai sekarang. Satu-satunya cara adalah ya kita mencari apa yang terbaik di mainstream ya, lalu kemudian kita juga lihat apa yang terbaik di non mainstream, buang jauh-jauh kedua-duanya kejelekan-kejelekannya gitu, dan kita satukan itu dalam satu konsep yang baru. Ya, misalnya contoh paling gampang. Kalau orang-orang mainstream biasanya sangat-sangat concern dengan yang namanya sound. Ya, rekaman, live, dan sebagainya. Mereka tuh nggak mau banget ngecewain penonton. Mereka tuh mikir bahwa saya ingin menyampaikan pesan. Ya, pesan saya adalah bla 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 lewat lirik. Dan saya pengen gimana caranya untuk menyampaikan pesan itu, saya menggunakan media atau pakai istilahnya kendaraan yang harus mentereng, harus keren. Apa satu-satunya? Aransemen, ya kan? Sound-sound yang keren, dan juga pemilihan misalnya mixing yang bagus gitu ya, audio yang bagus. Itu bisa dipakai dari mainstream. Nah, di sisi lain dari non mainstream misalnya, kadang-kadang dibilang, wah kita lebih idealis, kita lebih bisa menyuarakan gitu ya. Ya, itu idealisme itu kita pertahankan ya, tapi kita tetap bisa menjaga kualitas dari idealisme itu dengan mengambil sari-sari yang ada di mainstream gitu. Kita bisa lakukan itu sebetulnya gitu. Jadi jangan lagi mempertentangkan, memang ya. Kita mencari segala sesuatu yang baik untuk kita satuin, dan jangan lagi nanti ke depannya gitu ya, kalau ada band bagus dan dia terlihat mainstream terus kemudian dia selling out, dibilangnya nggak idealis gitu. Sekarang saya mau tanya sama kamu gitu ya. Misalnya ada orang yang nggak suka sama grup Wali misalnya. Misalnya gitu ya, karena Wali kok kayaknya jualan banget gitu. Berarti nggak idealis. Dari mana kalian tahu bahwa Wali itu tidak idealis? Dari mana kalian tahu itu? Coba kalian tanding deh satu persatu. Siapa yang jago main gitar, tanding tuh sama gitarisnya jago banget itu main gitarnya. Gitu loh. Tapi mereka memilih untuk memainkan musik itu. Dan itu idealisme mereka. Salah nggak? Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi di sisi lain ada juga musisi yang mengatakan dirinya idealis gitu ya, main musik, tapi begitu main musik, apa ini live-nya berantakan gitu ya, sound-soundnya nggak enak, gitar fals aja dia nggak sadar, ngerti nggak? Iya, gitu. Iya, paham banget. Nah, itu yang hal-hal yang kayak begini tuh perlu untuk kita luruskan gitu. Jadi jangan mempertentangkan idealisme tapi di wadah dan platform yang salah gitu ya, dan kemudian mempertentangkan itu gitu, seolah-olah yang satu karena terlihat enak didengar, terlihat lagunya gampang dicerna, sampai anak-anak juga nyanyi, dipakai tukang ngamen di mana-mana, terus kemudian wah selling out nih, nggak idealis, apa sih gitu. Atau di satu sisi misalnya dia ngerasa bahwa lirik dia sangat progresif gitu ya, progresif revolusioner, wah gitu ya, mungkin cenderung anarko gitu kan, wah tapi musiknya jelek, musiknya nggak enak gitu loh, didengerin aja gitarnya fals, drumnya aja nggak tune gitu, mukul snare-nya aja masih nggak tepat dan segala macam. Terus kemudian kita dipaksa harus mengapresiasi, ya susah juga gitu, karena gimana pun juga kan kita bukan pembaca puisi, kita musisi gitu. Kita menyampaikan pesan lewat musik. Kecuali misalnya memang yang bersangkutan itu memang jago deklamasi, ya udah pasang aja lagunya, misalnya lagunya kayak Ninji terus dia baca puisi, as simple as that. Gitu loh. Oke. Ya. Mas Gatot, nambahin nggak? Ya, kalau aku sih pikirnya gini, kan tadi pertanyaannya gimana antara cari duit dengan idealisme gitu ya. Kalau aku pikir ya ini mah saran aja. Jadi maksudnya jangan menggabungkan sih antara cari duit dan bermusik. Jadi maksud aku, kalau kita mau cari duit ya kita cari kerja. Contohnya saya bekerja sebagai transcriber, tapi
ngeband tuh memang sesuatu yang untuk menyalurkan kreativitas gitu. Jadi kita membuat karya dan kita jadikan itu sebagai apa ya, semacam kalau dalam dunia kerja itu side hustle lah. Kita punya passion project. Nah, itu biasanya justru itu yang akan membuahkan karya-karya yang ya mungkin buat kita wah gitu. Selebihnya ya kita serahkan lagi kan ketika dilepas ke platform ya kita berharap aja ada yang bisa dengerin. Tapi ya maksudnya itu dari awal kalau udah bikin band untuk cari duit itu ya ngafe aja. Kalau mau cari band untuk nyari duit ya ngafe. Tapi kalau untuk bikin musik original ya kita sebaiknya dipisahkan dulu. Biar itu nanti yang namanya rezeki, yang namanya achievement apa, itu bonus aja buat kita, itu sih. Yes. Oke, mantap ya. Jadi buat Raka Rockers yang punya keresahan yang sama yang tadi Dion tanyain, nah ini semoga dari kakak-kakak yang senior ya, woi. Dari Sick Minded yang kakak-kakak senior menjawab ya keresahannya ya. Dan untuk Sick Minded sendiri nih, ke depannya harapannya akankah live streaming lagi atau mau fokus album aja nih buat Sick Minded sendiri? Di 2021 itu banyak banget plan kami yang memang udah direncanakan, udah ada timeline-nya, dan memang kami udah bikin tim kerjanya lah gitu. Satu, untuk kita berjalan untuk bikin lagu baru supaya nanti terkumpul menjadi sebuah album. Kami juga akan bikin sebuah event film mini series yang untuk dilepas di web gitu. Itu tentang diangkat dari lagu-lagunya Sick Minded lalu bentuknya film. Lalu juga kita akan kerjasama untuk dunia video game juga, dan udah pasti sih kita akan usahakan untuk ada live performance, baik itu streaming atau kalau memang kondisi tidak memungkinkan kami akan hubung live di depan penonton beneran gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang band-band memang harus lakukan gitu ya, selain nulis lagu gitu, juga ya ada hal-hal lain yang bagi kami sih kreativitas Sick Minded, hasil itu produknya tidak cuma single atau album, bisa jadi web series, bisa jadi game, bisa macam-macam sih gitu. Itu yang kami lakukan di 2021, insya Allah. Oke. Ini oke juga nih ya. Planningnya udah wah gitu ya. Iya. Jadi nanti ini buat Raka Rockers bisa ngepoin Sick Minded di mana aja nih Kak nih? Ada di semua sih sosial media kami, dari Instagram, Facebook, Twitter, sampai ke TikTok juga kami ada. YouTube juga ada. Sick Minded semua. Kalau yang video pastinya terutama ada di YouTube. Tapi kalau konten visual kami banyaknya ada di Instagram pasti. Seperti itu. Instagram. Jadi buat Raka Rockers yang pengen ngepoin Sick Minded nih, kayaknya bikin apa lagi nih? Ada terobosan apa lagi? Langsung aja cek semuanya. Namanya sama semua ya? Sick Minded juga, SICE Minded ya? SICE MINDED. Kalau di Twitternya pakai Sick Minded 2020 gitu. Oke, langsung aja kepoin semuanya ya. Ada di TikTok juga, ada di Instagram, Twitter gitu ya. Dan YouTube-nya juga ya, ada ya. Kalau live streaming biasanya di YouTube atau di mana? Atau bikin ini aplikasi sendiri? Kami pernah waktu itu di aplikasi sendiri, Showbiz, karena memang itu yang proper nyediain. Ada di Showbiz waktu itu karena Showbiz yang paling proper saat itu nyediain fasilitasnya. Untuk kedepannya kami belum tahu, mungkin akan ada YouTube Live juga, asal memang persiapannya dan segala hal teknisnya udah mantap, baru kami mau lakukan live. Oke. Wah, ini pokoknya buat Raka Rocker semuanya nih yang kepo, langsung aja di follow sekarang juga, nanti bisa lihat aja tuh karya-karya dari Sick Minded. Nah, buat pesan-pesan dari kakak-kakak Sick Minded buat Raka Rockers yang entah dia metalhead, entah dia mau ngeband, atau yang sekarang lagi ngeband, pesan-pesannya buat Raka Rockers semuanya apa nih? Marcel atau Gatot? Gatot dulu deh. Gatot dulu deh. Oke. Dari saya sih satu poin aja deh. Pokoknya jangan ragu-ragu aja untuk berkarya. Udah aja itu. Oke. Dari Kak Marcel? Jangan ragu-ragu berkarya, tapi juga ingat bahwa sekarang ini adalah masa-masa yang tentunya nggak gampang buat kita semua, dimanapun, semua lini, semua profesi, semua levelan kehidupan. Jadi usahakan dari awal kita ikhtiarkan gitu, apapun yang kita lakukan, mau itu bekerja, mau itu apa, termasuk bermusik pastinya ya gitu, karena hidup kan bukan cuma bermain musik aja dan bukan cuma bekerja aja gitu, tapi semua ini harus kita niatkan untuk gimana caranya saling menguatkan, saling mengempower, saling mendukung,
saling menciptakan fondasi-fondasi buat supaya orang-orang di sekeliling kita bisa benar-benar percaya diri lagi, bangkit lagi, dan bisa normal lagi. Itu sih. Oke. Mas Adi, pesan-pesannya? Oh, oke. Untuk si para pendengar ya, Raka FM itu, menurut saya salah satu yang bisa ngebantu kita untuk tetap kesehatan mental kita terjaga itu salah satu benar dari musik. Jadi jangan anggap rendah musik, jangan anggap rendah musisi juga, apresiasi. Jadi kalau emang teman lagi bikin album, teman ngeluarin lagu, teman single, jangan cuma bilang support doang, tapi dengerin lagu tersebut di Spotify, bantu YouTube mereka, repost mereka gitu ya. Saya nggak ngomongin Sick-Minded ya, tapi teman-teman kalian sekitarnya gitu. So, karena itu hal-hal yang even sesimpel nge-like, sesimpel komen, sesimpel merekomendasikan lagu teman kalian, itu bermanfaat banget dan berguna banget gitu. Jadi, justru momen-momen lagi susah ini, jangan kita ngelihatnya ke kita sendiri ya, tapi justru semakin kita menurut saya ngelihat keluar dan ngebantuin orang, itu akan lebih mudah kita jalanin situasi pandemi ini. Oke. Berarti dari Sick-Minded sendiri pokoknya saling support, jangan ragu-ragu, dan juga yang pasti harus tetap berkarya ya, walaupun apapun kondisinya, lagi pandemi, lagi apa, tetap harus produktif lah ya. Oke. Yes. Thank you banget ya dari Kak Sick-Minded nih. Legend ya. Waduh, dari tahun 90 soalnya. Thank you banget ya. Terima kasih atas waktunya ya, udah mau live streaming di Rockmantis ya. Jadi didoain sehat-sehat selalu, stay safe semuanya juga ya. Sama-sama. Protokol Stay safe, kesehatan. Ya, Dan juga terima kasih. jangan lupa ya, makan yang sehat aja pokoknya mah ya. Ya, thank you. Ya. Raka FM. Thank you.